Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia. Apakah suara kafir masuk? Hmm, Mbak Siti Aisyah, suara kafir masuk kah? Masuk, Kak. Oh iya, oke. Kalau gitu sebelum kita mulai kelas, marilah kita mulai kelas hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi manajemen cycle dan keuangan apotik. Bentar ya, Kafir kirim link absensi dulu ke teman-teman. Online. Teman-teman apa kabarnya? Sehat? Baru pada selesai taraweh kah? Pulang PKPA. Nih link absensi. Terus post test. Oke, udah ya teman-teman. Itu terkait dengan link pretest dan post testnya. 45. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita hari ini materi pertama ya. Ada, oh, hancur dia kalau pakai PPT. Ya udah kita pakai PDF aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Safira Cahya Fadila. Teman-teman boleh panggil Kak Fir ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan selama di kelas, boleh dinyalakan ya voice-nya atau via chat juga boleh. Nah, hari ini kita akan belajar manajemen cycle dan keuangan apotik. Jadi, ini adalah dua materi yang sangat penting dan pasti keluar di setiap periode UK ya, teman-teman. Yaitu terkait dengan RKO. Ya, ini pasti keluar di setiap periode. Jadi, silakan dicatat ya dan dicicil rumusnya, teman-teman. Oke, ini adalah memory trick ya yang ada di Sindrom. Jadi, satu halaman ini udah full sama semua rumus yang teman-teman butuhkan. Ini enaknya buat jadi rangkuman ya, teman-teman. Tapi, jadi kalau misalnya yang modelnya suka belajar
pakai map gitu ya, ditarik-tarik garis. Nah, ini cocok banget ya, teman-teman. Jadi yang paling bawah dulu ya kita lihat di sini ada rumus margin dan rumus markup ya. Nanti cara mudah belajarnya, margin itu kan jin ya kita bacanya. Jadi rumusnya harga jual dikurang harga beli dibagi dengan harga jual. Ingat margin. Ya, jadi dibagi dengan harga jual. Nah, markup itu contoh lain dari diskon ya. Jadi harga jual dikurang harga beli dibagi dengan harga beli. Gitu. Terus terkait dengan BEP ya, break even point, titik impas ya, tidak untung, tidak rugi. Itu akan ada tiga, teman-teman. Bisa dihitung dengan BEP rupiah, bisa dihitung dengan BEP unit, bisa juga dihitung dengan BEP margin. Nah, margin paling berbeda ya, karena biasanya akan diketahui di soal berapa persentase keuntungannya. Nah, nanti dari persentase keuntungan akan dicari CM ya, contribution marginnya berapa, lalu dibagi gitu. Sedangkan kalau BEP rupiah sama unit, biasanya dia bersaudara karena di soalnya akan diketahui terkait biaya variabel. Ya, kalau di soal diketahui biaya variabel, maka teman-teman bisa langsung curiga dia BEP rupiah atau BEP unit ya. Tinggal dicobain aja mana yang dapat hasilnya. Gitu. Terus ini ya teman-teman, ada rumus HPP ya, yang di bagian atas. Itu ada HPP, harga pokok penjualan ya. Ini ada 5 rumus ya, nanti kita pelajari. Rumus pertama biasanya untuk soal cerita ya, jadi awal tambah beli dikurang akhir. Terus juga ada rumus kedua, omset dikurang laba kotor atau laba bersih. Terus ada rumus ketiga dan keempat ya, terkait dengan faktor jual. Gitu. Terus ada HJA ya, harga jual apotik, di mana rumusnya harga net apotik ya, harga dari PBF-nya dikali dengan indeks, yaitu pajak, dikali dengan margin. Ya, ada yang mau nanya, teman-teman? Gimana Mbak Lili mau nanya? Mbak Lili Rahmawati atau kepencet? Oke, sepertinya kepencet ya. Gimana Mbak Lili mau nanya? Silakan kalau mau nanya. Oke, aman ya, kayaknya lancar. Ya, terus nanti tinggal ditambah ya teman-teman, tusla sama embalase. Kayak plastik gitu ya. Dan tusla itu biaya pelayanan resepnya gitu. Terus dari HPP ini bisa juga dihitung TOR ya. TOR itu berapa perputaran obat dalam satu periode. Nah, TOR itu rumusnya HPP dibagi rata-rata persediaan. Nah, TOR itu rumusnya berkebalikan dengan yang namanya DSI. DSI adalah Day Sales Inventory ya. Jadi rumusnya tinggal rata-rata dibagi HPP dikali 365 gitu ya. Terus ini juga ada persen net profit margin sama gross profit margin ya. Ini rumusnya. Kalau net profit, laba bersih bagi omset kali 100. Kalau gross pakainya laba kotor ya. Laba kotor per omset dikali 100. Nah, ini juga ada nih rumus dasar ya. Laba kotor itu apa? Omset dikurang HPP. Sedangkan kalau laba bersih dari rumus laba kotor tinggal dikurangi BOP, biaya operasional ya. Nah, nanti dari laba bersih kita bisa hitung ya persentase return on pengembalian. Bisa pengembalian terhadap investasi, terhadap ekuitas maupun terhadap aset. Ya, nanti masih kita pelajari satu-satu ya lebih detail. Dan terakhir ada PBP ya, kapan si apotek itu bisa balik modal. Nah, ini rumus yang atas ya, modal dibagi laba dikali 1 tahun kalau kita pakai rumus kalau diketahui di soalnya tidak ada tabel. Ya, rumus yang bawah yang panjang itu kita gunakan apabila di soalnya ada tabel. Gitu ya, teman-teman. Jadi rangkuman materi hari ini dalam tabel ini ya, dalam gambar ini. Oke. Nah, Kafir lupa nanya. Teman-teman dari kelas apa ya? Boleh Kafir dikasih tahu biar nanti Kafir upload sesuai kelasnya. Isunya sheet 11, Kak. Oke, Sonia Zid, Mbak Umo. Ya, yang lain sama ya, teman-teman. Atau berbeda? Kelas Dari IS. ISDN, Kak. ISDN. Oke, siap. ISDN. Ada lagi?
Oke, dua kelas ya. Jadi kelas isoniazid sama ISDN. Oke, nanti teman-teman bisa lihat coretannya di website ya, di kelas masing-masing. Oke, kalau itu kita lanjut ya. Nah, kita bahas dasar dulu ya, teman-teman. Jadi dasar keuangan apotek itu adalah jual beli gitu ya. Nih, contohnya ada Mbak Alifah. Mbak Alifah punya duit ya, yaitu Rp10.000. Nah, Rp10.000 sama Mbak Alifah dibelikan obat ya. Setelah itu, dari 10.000 tersebut, Mbak Alifah jual ya ke misalnya Mbak Ani Fitriani ya, dijual dengan harga 20.000 ya. Nah, berarti Mbak Alifah tadi dari 10.000 dijual 20.000. Dapat untung ya, teman-teman. Nah, dapat untungnya berapa? 10.000. Ya, 20.000 yaitu omset dikurangi dengan modalnya ya, tadi 10.000. Jadi dapat 20 kurang 10 dapat 10.000. Nah, itu disebut sebagai laba kotor atau untung kotor. Nah, setelah itu belum keuntungan bersih ya yang didapatkan oleh Mbak Alifah. Di sini ada BOP, yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasional itu biaya yang harus dikeluarkan ya untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, ini contohnya adalah biaya pengantaran ya. Per obatnya 3.000 sama biaya simpan obat misalnya di ruko 1.000. Jadi total biaya operasionalnya contoh 4.000 ya. Maka nanti dapat ya untung bersih atau laba bersih dari Mbak Alifah tadi adalah 6.000 ya. Dari pengkotornya 10.000 dikurangi ke biaya operasional yang 4.000. Dapat ya laba bersihnya Rp6.000 gitu. Nah, yang perlu dihafalin apa Kak di bagian sini? Teman-teman silahkan wajib hafalin ya terkait dengan sinonim. Ini wajib hafal. Kayak pembelian itu nama lain dari modal atau HPP ya. Terus pendapatan itu nama lain dari omset atau penjualan. Ya, kenapa Kak harus hafal? Karena kadang di soal beda-beda ya. Ada yang ditulisnya omset, ada yang pendapatan, ada yang penjualan. Gitu. Jadi kalau hafal nama lainnya itu akan sangat mudah membayangkan oh ini. Tinggal apa yang bisa kita cari. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Bentar. Berapa laba bersih kita? Lihat dulu rumus laba bersih ya. Singkat kafir ada. Nah, ini ya. Jadi rumus laba bersih, laba itu ada dua ya teman-teman, laba kotor sama laba bersih. Laba kotor rumusnya adalah omset dikurangi dengan HPP, ya, pendapatan dikurangi dengan modal. Gitu. Kalau laba bersih, omset dikurangi HPP dikurangi dengan BOP. Jadi teman-teman boleh juga tulisnya laba kotor dikurangi BOP, itu juga boleh. Ya, karena laba bersih itu rumus laba kotor, ya, omset dikurangi HPP dikurangi BOP. Nah, kalau yang ditanya persen laba kotor, teman-teman, rumusnya adalah 100 dikali yang ditanya, ya, yang ditanya kan laba kotor. Jadi laba kotor per omset. Kalau persentase laba bersih, berarti 100 dikali laba bersih dibagi omset. Nanti ada lagi, teman-teman, namanya persen HPP. Ya, persen HPP itu rumusnya adalah yang ditanya, yaitu HPP, dibagi omset dikali 100. Gitu ya. Oke, apakah sudah dicatat teman-teman? Kalau udah kita latihan soal. Gimana Mbak Alifa? Udah aman? Sudah dicatat rumusnya? Laba bersih dan laba kotor? Atau Mbak Mas yang lain? Oke, kalau gitu kita ke latihan soal ya. Ada satu soal. Dia tanya, berapa laba bersih yang diterima oleh Apotek Sindom Jaya? Nah, silakan. Tadi rumusnya apa teman-teman? Yang udah dicatat, laba bersih sama dengan Omset dikurang HPP dikurang BOP, Kak. iya betul 100 Mas Asa ya. Omset dikurangi HPP dikurangi BOP. Ya, mantap Mas Asa. Tinggal dimasukin ya teman-teman.
Jadi omsetnya, nah ingat omset tadi nama lainnya dari pendapatan. Ya, jadi 125 juta dikurangi HPP. Ada ya harga pokok penjualannya 105 juta dikurangi BOP. Biaya operasional apoteknya 12 juta. Nah, silakan dapatnya berapa juta teman-teman laba bersihnya? 8 juta. 8 juta, Kak. 8 juta. Oke, hebat teman-teman. 100 ya. Jadi yang dodol 8 juta rupiah. Nah, itu kalau yang ditanya laba bersih. Nah, sekarang kita coba. Kalau yang ditanya adalah persen laba bersih. Tadi persen laba bersih apa, teman-teman, rumusnya? 100 dikali. Kali laba bersih dibagi omset. Betul, Mbak Putri. 100 dikali laba bersih ya. Yang ditanya dibagi omset. Yuk, tinggal masukin ya. 100 dikali 8 juta dibagi omsetnya. 125 juta. Silakan, dapatnya berapa persen, teman-teman? Hmm. Ngomong ke batuk-batuk tadi. Masih ngajar kan? Oke, ada yang sudah dapat berapa persentasenya? Kak, statusnya harus persen atau 100 aja? 100 aja ya, teman-teman. Nggak perlu 100%. Jadi tinggal aja. 8 dibagi 125 dikali 100. Oke, dapat. 6,4%, Kakak. Iya, betul ya, Mbak Pesa. Jadi 6,4%. 100 ya. Jadi ini dikali 100 karena kita mau tahu persentase ya. Tapi di kalkulatornya nggak perlu 100 per 100 gitu ya. Nanti malah nggak dapet gitu. Terus tipsnya, karena kalau misalnya keuangan ini biasanya dia ratusan juta gitu ya. Jadi di kalkulatornya supaya cepat teman-teman, kalau mereka semua ratusan juta ya 06 di belakangnya itu nggak usah dimasukin ya ke kalkulator. Langsung aja 125 kurang 105 kurang 12 ya. Dapat 8. Sama kayak tadi Kafir contohin ngitung laba bersih ya. Langsung 100 kali 8 bagi 125. Dapat ya 6,4%. Gitu. Oke ya teman-teman. Lanjut, selanjutnya ada HJA ya, harga jual apotik dan harga neto apotik. Bahasa mudanya apa Kak? Harga neto apotik adalah harga yang obat yang dibayar apotik ke PBF ya teman-teman. Pas beli obatnya gitu ya. Karena rumusnya adalah harga net apotik dikali dengan PPN atau pajak dari PBF. Ya, jadi biaya obat yang dibayar oleh pihak apotik ke PBF gitu. Nah, kalau misalnya HJA itu adalah biaya obat yang dibayar pasien ke apotik gitu ya. Jadi rumusnya HNA ya yang ada di awal tadi HNA udah dengan pajak PBF dikali dengan pajak apotik ya, dikali dengan indeks margin ditambah tuslah tambah embalase. Tuslah itu ini ya, ini biaya pelayanan resep dan embalase itu contohnya kayak plastik, etiket dan kawan-kawan. Gitu. Nah, ini rumus cepat ya, teman-teman, karena dia tinggal dikali. Dikali indeks, gitu. Indeks penjualan, dan indeks margin, dan indeks PPN itu biasanya diawali 1 ya, teman-teman. 1, ini cara cepat ya. Jadi misalnya dia 20%. Nah, berarti dikali dengan 1,20 gitu ya, teman-teman. Karena setelah 1, angka pertama itu adalah puluhan, angka kedua itu adalah nilai satuan. Ya, ini bisa buat pajak, bisa juga buat margin, gitu ya, keuntungan. Contoh misalnya dia bilang pajaknya
13%. Berarti dikali dengan indeksnya, yaitu 1,13. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau indeks itu dikali dengan 1, sekian, gitu, tergantung yang ada di soal. Nah, contohnya gini, berapa biaya yang harus dibayar oleh pasien? Berarti dia nanya HJA ya, teman-teman, harga jual apotik. Nah, kalau misalnya cara cepet kan tadi dikali ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya mau cara panjangnya dulu ya, kita bahas cara panjang. Itu berarti harga jual apotik sama dengan harga net apotik ya, ditambah marginnya, ditambah pajak, baru ditambah tuslah dan pelayanan ya. Ini kebetulan digabung, embalase dan pelayanan. Ditambah embalase dan tuslah ya, biasanya kita kenal ya, atau pelayanan. Nah, berarti kalau misalnya di soal ini tinggal kita masukin ya. Ini cara panjang dulu ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah pada dapat cara cepat, boleh ya di komen, di chat dapatnya pada berapa. Jadi kalau harga net apotiknya dia bilang 15.000 per tablet. Ya udah 15.000 per tablet. Nah, dikali dengan pajaknya dulu ya, teman-teman. Ditambah pajak. Berarti kalau dia pajak 11%, 11 per 100 dikali dengan 15.000. Nah, itu nanti kita dapat berapa terkait pajaknya ya, teman-teman. Dulu. Oh, ini ya. Jadi 11 per 100 dikali 15.000. Nah, dapat ya 1.650. 1.650. Nah, ini dapat nih 1.650. Nah, terus buat dapat margin, margin itu dikalikannya terhadap tablet yang udah dengan pajak, teman-teman. Jadi buat dapat si markup atau si 30% ya, caranya kita kalikan 30 per 100 dikali dengan 15.000 ditambah 1.650. Berarti dia berapa tuh teman-teman? 16.000 ya, 16.650 perak. Itu emang kalau cara panjang agak lebih panjang ya tahapannya. Tambah 15.000, terus dikali 30 per 100. Nanti dapat 4.995 ya. 4.995. Margin udah, pajak udah, HNA udah. Tinggal ditambah embalase dan tuslah. Embalase dan tuslahnya adalah sebesar Rp5.000. Nah, nanti tinggal di total ya. Ini cara panjang. Jadi 4.995 perak ditambah 5.000 ditambah 16.650. Nah, nanti dapat ya 26.645. 645. Oke, ketinggalan ya. Ternyata dia untuk 10 tablet ya, teman-teman. Bukan untuk satu tablet, tapi 10 tablet ya. Sebenarnya tinggal dikali 10 aja ya. Tapi kayaknya bakal beda. Harusnya dikali di awal, teman-teman. Jadi ini 150.000 ya. Sorry, sorry. Coba kita ulang dari awal. Jadi 11 per 100 dikali 150.000. 16.500 ya. 16.500. Oke. Jadi ini 150.000. Ini 16.500. Berarti yang marginnya berubah ya. 16.500 ditambah 150.000. 166.500. Jadi 166.500. Oke, kita hapus ya marginnya. Maaf ya teman-teman, Kafir lupa. Ternyata dia 10 tablet di sini. Dikali 30 per 100. Nah, dapat ya 49.950. 49.950 rupiah. Ya,
Terus tinggal kita totalin. Ini ditambah 5.000, ditambah 150.000, ditambah 16.500. Nah, dapat ya 221.450, teman-teman. Nah, ini cara panjangnya. Kak, tapi kalau Kak ini ngabisin waktu ya, kurang dari lebih dari 1 menit ini ngitungnya. Ya, benar. Jadi kita pakai cara cepet ya, teman-teman. Cara cepet yang tadi dikali. Loh, kita ganti warna. Cara cepat. Cara cepatnya dikali aja, teman-teman. Jadi HNA-nya dikali dengan indeks pajak, dikali dengan indeks margin. Nanti hasilnya berapa, ditambah tuslah, tambah embalase. Ya, teman-teman. Nah, kalau di kasus ini berarti tinggal kita masukin di kalkulatornya 150.000 ya buat 10 tablet. Terus kita kali indeks pajak. Nah, berarti kalau indeks pajak itu selalu diawali 1, ya berarti 1, berapa teman-teman dikalinya? Dikali 1, berapa Mbak Putri? Indeks pajaknya 1,11 ya. Terus dikali dengan indeks marginnya, dia 30%, jadi 1,3. Nanti hasilnya berapa, baru ditambahin tuslahnya 5.000. 150.000 ya, dikali 1,11, dikali 1,3. Enter dulu ya, teman-teman. Baru ditambah 5.000 rupiah. Nah, dapat ya hasil yang sama dengan waktu yang sangat jauh lebih efisien. 221.450. Tuh ya, biasanya kalau lagi PKPA di apotik, diajarinnya cara yang bawah ya. Langsung dikali dengan indeks 1, sekian. Baik margin maupun pajaknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. HJA sama HNA, apotik, aman. Lanjut. Oke, Kafir anggap aman ya, karena belum ada yang bertanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke HPP, teman-teman. Oke, Mbak Siti atau Mbak Aisyah ya. Jadi ini ada 4 ya, rumus HPP. Jadi yang bintang teman-teman lihat ya, itu adalah rumusnya ada 4 gitu. Jadi yang pertama itu biasanya kita pakai untuk soal cerita. Jadi HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelian bersih? Ya, bentar. Ini kayaknya di PPT ini nggak ada. Kafir bukain PPT yang lama dulu ya. Keuangan. Nah, ini ya teman-teman, yang dimaksud dengan pembelian bersih. Jadi kalau misalnya di soal, teman-teman ketemu dengan yang namanya faktur, diskon, maupun retur, itu harus dikurangi terhadap pembeliannya. Gitu. Kan tadi rumusnya adalah persediaan awal, ditambah pembelian bersih, ya, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini tinggal teman-teman highlight di pembelian ya. Kan kalau misalnya diskon jelas ya, ada potongan harga dari PBF-nya. Ya, contohnya gini, seorang apoteker mau beli ibuprofen sebanyak 5 box. Satu boxnya harganya 10.000, ya. Jadi harusnya dia bayarnya 50.000 ya, teman-teman. Gitu. Nah, tapi dari 50.000 itu ada diskon 5.000. Jadi nggak jadi bayar 50.000 ya, tapi bayarnya hanya 45.000.
gitu. Nah, terus apa Kak yang dimaksud sama retur dan faktur? Nah, retur dan faktur itu contoh kasusnya seperti ini. Misalnya Mbak Putri ya, Mbak Putri beli nih 10 tablet, 10 tablet, 10 sirup aja ya, 10 botol sirup. 10 botol pesan nih dari PBF. Diantar sama PBF-nya 10 botol. Tetapi yang datang misalnya 10 tapi 9-nya bocor gitu ya. 9-nya bocor dan basah. Sehingga Mbak Putri menolak ya barang yang datang tersebut. Jadi 9-nya dikembalikan, satunya diterima gitu. Nah, itu kan harusnya dari PBF 9 botolnya diganti ya, teman-teman, dengan yang baru gitu. Nah, tapi di kasus ini dia di kasus ini 9 botolnya itu bukan dikembalikan dalam bentuk obat ya yang rusak tersebut, tapi diganti dalam bentuk uang ya. Jadi si PBF bilang, Mbak Putri tak ganti pakai tabungan ya. Jadi apoteknya Mbak Putri punya tabungan seharga 9 botol tersebut. Makanya disebut kalau ada faktur sama retur itu juga harus dikurangi terhadap biaya pembeliannya gitu ya. Karena ceritanya dia punya tabungan gitu. Jadi kalau ada faktur juga dikurangi ya. Di sini dia ada tabungan 10.000, jadi dikurangi yang harus dibayar tadinya harusnya 50.000, tapi karena ada diskon dan tabungan, ya jadi dia cuma bayar 35.000. Jadi yang dimasukin ke pembelian itu hanya 35.000. Gitu ya, teman-teman, yang dimaksud dengan pembelian bersih. Oke, nah itu terkait dengan rumus pertama ya, terkait dengan soal cerita. Yang kedua adalah HPP ya. HPP itu ada rumus omset dikurangi laba kotor atau omset dikurangi dengan laba bersih. Bedanya apa, Kak? Dan kapan kita pakainya? Bedanya yang satu laba kotor, satu laba bersih ya. Kita pakai tergantung yang ada di soal. Yang ada di soal laba kotor atau laba bersih. Nah, kita sesuaikan yang ada di soal. Gitu. Terus yang ketiga sama yang keempat ini penting ya, karena dia harus urutan. Ini dulu, baru ini teman-teman. Ya, jadi urutannya bintang 3 dulu, baru bintang 4 ya. Kalau apa? Kalau ada faktor jualnya. Ya, kalau ada faktor jual. Faktor jual itu punya nama lain ya, sinonimnya apa Kak? Faktor jual, nama lainnya adalah indeks penjualan. Ya, faktor jual atau indeks penjualan. Biasanya dia diawali dengan nilai 1, ya, 1, sekian. Sama kayak tadi ya, teman-teman. Misalnya marginnya 20%. Contoh. Ya berarti indeks penjualannya 1,20 gitu. Nah, ini coba Kak Fir tanya ke teman-teman. Misalnya diketahui eh, marginnya adalah 12% dan 2%. Berarti masing-masing faktor penjualannya berapa, teman-teman? Atau faktor jualnya berapa? Coba Mbak Wat Pesa, berarti kalau 12% faktor jualnya berapa, Mbak? 1, berapa? Atau Mas Asa dan Mbak Putri? 1, berapa, teman-teman? 1,12 Belum Kak. bisa jawab, masih di jalan, Kak, balik dari apotek. Oh iya, nggak apa-apa. Mbak Pesa, hati-hati ya. Iya, Oke. Kak. Mas Asa tadi berapa, Mas? 1, berapa, Mas? 12 Kak. Iya, betul. 1,12 untuk yang 12% ya. Kalau yang 2% berarti 1, berapa, Mas Asa? 1, 1,2. iya, betul. Ayo, 1,2 atau 1,02. Berbeda ya. Iya, silakan, Mbak Putri. 1,02. Iya, betul. 1,02 ya. Karena tadi kalau 1,2 berarti dia 20% ya keuntungan atau marginnya. Tapi kalau 2% berarti dia 1,02 gitu ya. Oke. Ini penting ya karena kadang kan ada yang soal dia udah jelas bilang faktor jualnya 1, sekian.
Tapi ada juga soal yang dia nyebutinnya cuma margin ya, teman-teman. Kalau teman-teman diketahui cuma margin, teman-teman bisa ya merubah menjadi faktor jualnya. 1, sekian. Ingat 1, angka yang pertama itu puluhan, angka yang kedua itu satuan. Gitu. Nah, rumus ketiga adalah 1 dibagi faktor jual dikali dengan omset. Ya. Nah, kalau rumus ketiga ini nggak dapat, teman-teman baru pakai rumus keempat. Jadi berurutan itu cuma buat yang rumus 3 dan rumus 4 ya. Yaitu 1 dikurang faktor jual kurang 1 dibagi faktor jual dikali omset. Gitu. Oke. Nih ya teman-teman, ada 4 rumus secara umum. Nah, silakan. Ini contoh soalnya. Berapa nilai capaian laba kotor? Ya, tahun 2025. Yang ditanya laba kotor ya. Berarti laba kotor sama dengan omset dikurangi HPP dia. Nah, di soal nih ada penjualan. Penjualan itu kan nama lain dari omset ya. Ada nih 1.100 juta atau 1,1 M ya. Ada nih omsetnya 1.100 juta. Dikurang HPP kan rumusnya. Tapi HPP-nya tidak tersedia. Tapi tersedianya data persediaan awal 1 Januari, data persediaan akhir 31 Januari, sama ada pembelian ya. Pembeliannya sebesar 860 juta. Berarti kira-kira kita bisa hitung HPP-nya pakai rumus yang mana, teman-teman? 1, 2, 3, atau 4 di soal ini? Yang mana nih? 1, 2, 3, atau 4? Dengan yang tersedia datanya ini, teman-teman. 1, Kak. Mm-mm. Betul ya, 100 Mbak Apri ya. Atau Mbak Ani ya, betul 100. Jadi pakai rumus yang pertama ya, karena di sini ada data persediaan awal, persediaan akhir, dan pembelian. Lengkap ya. Ya udah kita hitung HPP sama dengan rumusnya persediaan awal tambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Ya, rumus persediaan awal ini ya 82 juta. Kenapa tahu dia awal? Karena dia sama-sama tahun 2025 ya, teman-teman. Ini 1 Januari, pembeliannya 860 juta dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhirnya 85 juta. Jadi berapa, teman-teman, dapat HPP-nya? 82. 857. 857. Oke, mantap. 857 juta ya. Oke, tinggal dikurang. 1.100 juta dikurangi 857 juta. Dapatnya berapa, Mbak dan Mas? Silakan, laba kotornya. Dua ratus empat puluh. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau jawab tabrakan Dua juga nggak ratus apa-apa ya. empat tiga. Betul ya, Mbak Putri, Mbak Lili, sama Mbak Ani ya. Betul, 243 juta. Ya, oke, 100 ya. Gitu ya, jadi tahap awalnya hitung dulu HPP-nya. Yang kedua bisa hitung laba kotor. Jadi prinsipnya kalau ngitung keuangan apotik harus hafal rumus ya. Kalau awal-awal belum hafal gimana Kak? Nggak apa-apa, latihan soal aja ya. Awal-awal lihat rumus dulu nggak apa-apa. Nanti sering dengan berlatih banyak soal, nanti rumusnya hafal sendiri. Gitu. Oke, lanjut teman-teman. Berapakah HPP-nya? Di sini ada faktor jual 1,6. Ingat, kalau ada 1,6 ada faktor jual, berarti kita bisa pakai rumus yang keberapa, teman-teman? 1, 2, 3, atau 4? Tapi di sini juga ada laba bersih dan omset ya. Boleh, teman-teman mau coba pakai yang mana? Hmm.
Kalau ada faktor jual, paling mudahnya sih kita pakai yang ini ya, nomor 3 ya, bintang 3 dulu. Bintang 3, kalau nggak dapat baru kita coba bintang 4. Kita coba dulu ya, bintang 3. Oke, 1 per faktor jual kali dengan omset. Kita masukin yuk. 1 per 1,6 dikali omset. Omsetnya 500 juta. Silakan. Dapatnya berapa teman-teman? Ada nggak di pilihan? 312.500. Oke, ada ya. Mbak Lili, mantap. 312.500. Yang lain gimana? Sama dengan Mbak Lili, dapat hasilnya? Sama, Kak. Oke. Betulnya 312.500. Oke, jadi kalau ada faktor jual dia langsung clue gitu ya. Clue bisa nih pakai rumus ketiga ya. Coba dulu kalau rumus ketiga nggak bisa, baru rumus keempat ya. Loh, rumus ketiga kalau dia tidak bisa baru ke rumus empat. Oke, bentar nih kayaknya ada titik-titik merah ya. Ya coretan dari Zoom ya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman ada rumus margin sama markup ya. Tadi kita bahas. Ingat margin, cara mudahnya kan bacanya margin ya, walaupun tulisannya G, kita bacanya kan margin. Jadi ingat J, jadi harga jual kurang harga beli dibagi harga jual, sama-sama J. Gitu. Karena margin sama markup rumus atasnya sama ya, harga jual kurang harga beli. Gitu. Terus kalau markup dia dibaginya dengan harga beli. Gitu ya, markup itu contohnya diskon, kalau margin itu ketetapan keuntungan di awal. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Berapa persen margin yang diperoleh apotik? Margin. Berarti tadi rumusnya apa, Mbak dan Mas? Harga jual kurang harga beli dibagi apa tadi? Dibagi harga jual atau harga beli, teman-teman? Harga jual, Dibagi Kak. apa? Betul, Mas Asa. Dibagi harga jual ya. Oke, tinggal dimasukin. Ini teman-teman boleh pakai satuannya 5 ampul. Boleh juga 1 ampul ya. Nih, Kafir, pakainya satuan 5 ampul aja ya. Dia bilang hasil penjualannya diperoleh 8 juta sekian. Penjualan berarti dia menjual dengan harga sekian ya. Kita masukin 8.750 dibagi 8.750. Nah, tinggal kita kali ya. 1.500.000 dikali 5 ampul buat harga belinya. Nah, dapat 7.500.000 ya. Oke, pada dapat berapa persen teman-teman hasilnya? 14,2, Kak. 14,2. Oke, mantap. Iya. 100 ya, 14,28. Karena kita mau hitung persentase, jadi nanti hasilnya dikali 100 ya. Ya betul, dapatnya 14,2%. Yang bebek ya, 14,2%. Oke, hebat teman-teman. Ingat aja ya, margin, J berarti harga jual. Gitu. Oke, ini udah ya, tadi kita laba bersih, laba kotor. Nah, sekarang kita mau nambah rumus nih, teman-teman. Boleh ditambah ya catatannya terkait rumus, yaitu kita ada return on, pengembalian ya. Ini ada 3 jenisnya, aset, ekuitas, sama investment. Paling mudah investasi ya. Investment itu berarti berapa kita dapat persentase keuntungan ya dari total investasi yang kita berikan. Nah, kalau return on, bahasa mudahnya semua rumus itu bakal 100 ya, karena persentase dikali laba bersih. Semuanya bakal gitu. Sama semua ya. Bedanya di mana, Kak? Bedanya di pembaginya. Gitu. Jadi kalau investment, dia bakal dibagi investasi. Kalau ekuitas bakal dibagi dengan modal. Kalau aset bakal dibagi dengan aset.
gitu ya. Jadi bahasa mudanya gimana Kak? Jadi misalnya Mbak Lili ngasih uang ke Kafir 500 juta ya, Kafir mau bangun apotik misalnya. Nah, nanti Mbak Lili tanya, Kak, aku dapat ROI-nya berapa persen? ROI itu tadi ya, persentase dapat keuntungan dari 500 juta tadi gitu ya. Kira-kira dapat keuntungannya berapa? Biasanya ROI itu satuannya per tahun ya, teman-teman. Nah, itu ya, itu ROI. Nah, bedanya apa aset sama ekuitas? Aset itu adalah total kekayaan seseorang ya, teman-teman. Jadi, modal tambah hutang dari seseorang tersebut. Misalnya, contohnya Mas Asa. Mas Asa misalnya di tabungannya dia punya 2 miliar. Ya, 2M tabungan misalnya. Tapi Mas Asa juga ngambil hutang, misalnya ngambil hutang bank ya, yaitu 300 juta. Nah, berarti total aset kekayaan dari Mas Asa adalah 2,3 M ya, teman-teman. Karena tabungannya atau modalnya 2 miliar dan hutangnya 300 juta. Jadi 2,3 M. Itu disebut sebagai aset. Nah, kalau misalnya ekuitas, definisinya adalah modal tanpa hutang. Jadi kalau pakai kasusnya Mas Asa tadi, berarti yang dimasuk ekuitas adalah modalnya saja tanpa hutang. Berarti contohnya adalah tadi 2 miliarnya. Gitu. Ya, atau nama lainnya modal. Jadi laba bersih dibagi modal kali 100. Kalau aset, laba bersih dibagi total aset ya, dikali 100. Gitu. Umumnya diketahui kok teman-teman. Tinggal dimasukin ya ke rumus. Tuh. Oke, yuk contoh soal. Berapa ROI dalam persen? Rumusnya tadi 100 dikali apa, Mbak Lili? Apa dibagi apa? Laba bersih dibagi Mm-mm. investasi. Iya, betul. Dibagi investasi. 100 Mbak Lili. Tinggal kita masukin ya. 100 dibagi investasinya. Nilai investasi apotiknya 320 juta. Ya, 320 juta. Nah, sekarang ada PR-nya di laba bersih ya. Laba bersihnya kebetulan soalnya enak ya. Dia langsung bilang, keuntungan bersih adalah 20% dari penjualan. Ya udah kita masukin 20 per 100. Kenapa Kak per 100? Karena dia persen ya teman-teman. Jadi 20 per 100 dikali dengan penjualan. Penjualannya adalah 500 juta. Berarti ini bisa dicoret ya. Coret, coret. 5 kali 20 juta. Berarti laba bersihnya 100 juta teman-teman. Oke, silakan. Dapatnya berapa persen? Return on-nya. Hmm. 100 kali 100 bagi 320. 31,25% ya, teman-teman. Sama dapatnya atau berbeda, teman-teman? Sama ya. Nah, Kak, yang mana jadi kita pilihannya? Karena tidak ada ya. Yang 31,25. Ini kan 31,35. Bukan. Ini 325 ya benar, tapi depannya 31. Jadi bukan juga ya. Jadi kemungkinan besar yang C ya, teman-teman. 131,25%. Kak, tapi mungkin nggak 131,25%? Biasanya sih kalau kita ngitung ROI ya teman-teman, ya sesuai rumus ya, laba bersih dibagi investasi dikali dengan 100% gitu. Kalau misalnya dia sampai 131% return on-nya, wah itu untung banget ya si investornya gitu. Karena biasanya kalau misalnya kita memberikan ROI ya, dan yang membuat investor tertarik itu, biasanya kita akan membandingkan ROI dari apa namanya model investasi yang lain ya. Paling umum itu biasanya kita bandingkan dengan deposito bank. Bank ya. Deposito bank itu biasanya bisa 3 sampai 5% per tahun. Jadi misalnya dia nabungnya 50 juta, nanti setiap 1 tahun dia dapat keuntungan tuh, penambahan kekayaannya 5% dari total yang diinvestasikan. Gitu.
Jadi kalau misalnya dia si apotek bisa 31% ngasih keuntungan per tahunnya, itu udah sangat menggiurkan ya buat investor gitu. Ini biasanya proposal bisnis ya, bisnis apotek. Dia menghitung perkiraan di awalnya gitu. Jadi jawabannya di sini C ya, tapi kalau buat di kehidupan nyata ya kita ngitung pakai rumus biasa aja ya. 100 dikali laba bersih dibagi investasi. Tidak kita tambahkan 100%-nya gitu ya. Berarti kalau misalnya 131 dia langsung dapat keuntungan luar biasa besar sekali gitu ya, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya ada PBP ya, payback period. Payback period itu apa? Bahasa mudanya adalah kapan balik modal. Oke, bedanya apa Kak rumusnya? Kalau PBP itu rumusnya modal dibagi laba bersih. Ya, ini kita pakai kalau tidak ada tabel di soal. Ya, kalau rumus yang kanan itu kita pakai kalau ada tabel. Ya, boleh teman-teman tulis dulu. Atau udah di SS ya? Oke, udah ditulis? Mbak Lili, Mas Asa, dan teman-teman. Udah Kak. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, nih teman-teman. Oh, ini langsung yang tabel ya. Yang biasa nggak ada. Oke, berarti kalau pakai tabel, ini Kak Fir jelasin cara panjangnya dulu ya. Pakai cara rumus. Tadi rumusnya adalah N tambah A kurang B ya dibagi C kurang B. Itu kan tadi rumusnya. Heeh. Nah, N itu apa? N itu adalah kapan, tahun, di mana dia mendekati balik modal, tapi belum balik modal, gitu ya. Tahun yang paling mendekati balik modal, tapi belum balik modal. Kan ini dia investasinya 700 juta ya, teman-teman. 700 juta itu modal buat bangun apoteknya. Berarti di tahun keberapa pendapatannya itu paling mendekati 700 juta, tapi belum sampai 700 juta. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada A, B, dan C ya. Nah, bedanya apa? Coba kita bahas satu-satu. Jadi kalau misalnya dia itu B ya, teman-teman. B itu adalah pendapatan kumulatif. Pendapatan kumulatif yang paling mendekati, tapi dia belum balik modal gitu ya. Sebelum balik modal. Ini sama ya, teman-teman. B atas dan B bawah itu sama gitu. Terus yang C adalah pendapatan kumulatif total. Terus A itu apa? A itu adalah investasinya. Investasi atau modal ya berarti. Nah, terus gimana Kak? Kalau teman-teman dapat soal kayak gini, ya kalau kita mau pakai rumus biasa, maka kita harus menambah tabel ya. Nanti kan kalau di UKI kehidupan nyata ada coretan ya, kertas coretan biasanya kecil ya. Nah, itu teman-teman bisa coret di situ ya. Bikin tabel jumlah kumulatif. Jadi ditotalin setiap tahunnya. 70 juta tahun pertama ya, 70 juta. Terus tahun kedua, tahun pertama tambah tahun kedua. 70 juta tambah 230 juta. Dapatnya adalah 300 juta ya. Tahun ketiga berarti tahun kedua ke satu tambah tahun ketiga. 300 juta tambah 370 juta. Dapatnya adalah 670 juta ya. Dan tahun keempat berarti total semua ya. 500 juta tambah 670 juta. 1.170 juta. Oke. Nah, berarti dia investasinya 700 juta. Berarti 700 juta ini adalah nilai A, B, atau C, teman-teman.
nilai A ya. Nih, nilai investasi itu A. Oke, terus kita lihat B ya, pendapatan kumulatif sebelum balik modal. Kan dia modalnya adalah 700 juta. Berarti di tahun keberapa nilai pendapatan apoteknya itu mendekati 700 juta, tapi belum balik modal, teman-teman. Berarti di tahun keberapa? Ketiga. Tahun ketiga. Betul ya. Bali tahun ketiga. Karena dia 670 juta. Paling dekat sama 700, tapi dia belum balik modal. Betul. Berarti nilai 670 juta adalah nilai dari B, ya. Dan 3 tahun adalah nilai dari N. Karena gitu ya. Tahun yang paling mendekati, tapi belum balik modal. Gitu ya. Terus B juga sama tadi. Pendapatan kumulatif yang paling mendekati, tapi belum balik modal gitu. Dan C adalah pendapatan kumulatif total. Berarti yang paling akhir ya adalah nilai C gitu. Oke, A udah ada, B udah ada, C udah ada, N udah ada. Tinggal dimasukin sama teman-teman. 3 ditambah A 700 juta dikurangi B. B-nya adalah 670 juta. Dibagi C 1170 dikurangi dengan B juga ya 670. Silakan teman-teman, dapatnya berapa tahun? Berapa dapatnya Mas Asa, Mbak Lili dan teman-teman? Kalau mau sekali jalan ini dulu ya, selesain berapa, nanti hasilnya baru ditambah 3 gitu. A ya, Kak. 3,0,6. 3,06 tahun. Betul, 100. Mbak Aisyah, Mbak Ani ya, 103,06 tahun. Oke, ya kalau mau sekali jalan, ini ya. Jadi buka kurung, 700 kurang 670, dibagi, buka kurung lagi 1170, dikurang 670. Enter dulu ya, baru ditambah 3. Betul, 3,06. Oke, Kak, tapi kan ini apa namanya, ada cara cepat nggak gitu ya? Nah, ada ya teman-teman, cara cepat di sindrom. Cara cepatnya, ini kan cara rumus. Kita punya cara cepat. Cara cepatnya, itu teman-teman langsung masukin di kalkulator nilai investasinya ya. Investasinya berapa? 700 juta. Oke, langsung teman-teman buka kalkulator masukin 700 juta ya. Terus syaratnya adalah teman-teman harus kurangi pendapatan per tahunnya ya. Pendapatan per tahunnya satu-satu. Tapi kuranginnya sampai kapan, Kak? Jadi syarat buat nguranginnya dia punya syarat tidak boleh, X itu tidak ya, supaya nulisnya nggak panjang. Tidak boleh sampai dengan nol. Itu syaratnya. Tidak boleh sampai dengan nol. Oke, kita coba ya. Jadi 700 juta dikurangi yang ini ya, pendapatan ini. Tahun pertama dikurangi 70 juta. Sisanya berapa, teman-teman? Berapa juta? 630 Kak. Oke, masih aman ya, Mbak Lili. Lanjut, kurangin lagi 230 juta. Dapatnya berapa, Mbak Lili? 400. 400. Oke, mantap Mbak Aisyah. 400 ya. Dikurangi 370. Dapat nggak? Masih bisa nggak? Masih 30. Oke, sisanya 30 ya. Oke. Nah, ini kan 370 juta udah kita kurang ya, teman-teman. Sisanya tadi kata Mbak Aisyah 30 juta. Nah, 30 juta kalau kita kurangi 500 juta, ya,
Itu nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya dia kita harus kurangi pendapatan per tahun satu-satu, tapi nggak boleh sampai dengan nol. Nah, ini kan sisa 30 juta. Kalau kita kurang 500 juta, kan dia malah nol, malah minus ya. Nah, jadi nggak boleh. Jadi kita stop di 3 juta tadi. Di 3 juta. Di 30 juta ya. Yaitu di 370 juta. Gitu. Nah, terus kalau udah gimana, Kak? Kan ini sisanya 30 juta ya, teman-teman. Nah, teman-teman bagi dengan nilai pendapatan N plus satu, ya, dibagi N plus satu. Kan tadi stop di 370 juta. Nah, N plus satunya adalah pendapatan 1 tahun setelah kita berhenti. Kan kita berhentinya di 370 juta. Berarti pendapatan tahun selanjutnya setelah kita berhenti berapa? Oh, 500 juta. Ya, jadi ini dibagi 500. Nah, teman-teman enter dulu. 30 bagi 500. Dapatnya berapa, Mbak? 0,06. Oke, 0,06 ya. Nah, terus hasilnya Mbak tambah dengan tadi kan kita berhenti di 370 juta. 370 juta itu tahun ke berapa? Oh, tahun ketiga. Gitu. Jadi ditambah 3. Gitu ya. Jadi 0,06 tadi ditambah 3. Tuh. Gitu teman-teman cara cepatnya ya. Jadi nggak perlu nganalisa mana A, mana B, nggak perlu nambah tabel baru gitu ya. Jadi cara cepatnya gitu. Kafir ulang ya. Cara cepatnya adalah teman-teman masukin nilai investasinya di kalkulator, dikurangi satu-satu ya. Ini pendapatan per tahunnya, sampai syaratnya nggak boleh sampai dengan nol. Ya, kalau dia dikurangi bakal nol, kita bakal stop gitu ya. Tadi stopnya di 370 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Nah, 30 juta dibagi dengan nilai N plus satunya, yaitu 500 juta. Terus ditambah dengan N, yaitu tadi tahun keberapa kita stopnya. Nanti dapatnya hasilnya sama, 3,06. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Mbak dan Mas? Cara cepatnya. Teman-teman lebih suka pakai cara apa? Cara cepat atau cara biasa kah? Buat ngitung PBP-nya. Cepet, Kak. Cara cepet ya, Mas Asa nggak perlu coretan ya, langsung aja di kalkulator dicobain. Oke, gitu ya caranya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini ada tor ya, perputaran teman-teman. Jadi bahasa mudanya sih berapa kali kita pesan ulang si obat tersebut dalam satu periode gitu ya. Nah, tor itu rumusnya adalah HPP ya, tadi yang ada 5 rumus, dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, rata-rata itu umumnya ada yang udah diketahui, ada yang belum. Biasanya sih belum ya. Rumusnya adalah awal tambah akhir bagi 2 gitu. Nah, rumus tor ini dia berkebalikan dengan yang namanya DSI. Tadi ya, yang kita udah singgung di awal. DSI itu yang mana? DSI itu ini ya, kepanjangan dari Day Sales Inventory. Jadi rumusnya dibalik aja, rata-rata dibagi HPP dikali 365. Karena dia mau tahu berapa waktu yang dibutuhkan barang atau obat itu bertahan selama 1 tahun ya. Jadi karena satuannya day, jadi dikali 1 tahun ada 365 hari. Dibagi ya. Dibalik maksudnya, rata-rata dibagi HPP. Kalau TOR HPP bagi rata-rata. Oke, ya itu rumusnya. Yuk, coba kita latihan soal. Berapakah turnover ratio TOR? Berarti tadi rumusnya HPP ya, bagi rata-rata. Oke. Akhir tahun 2025, 70 juta. Tahun 2026, 200 juta. Dan ini pengadaan obat ya, berarti ini pembelian. Dan tahun 2026, stok opnam 50 juta. Berarti 2025 ini awal, 2026 akhir ya, ini stok opnamnya. Teman-teman boleh ya cari dulu nilai rata-ratanya. 50 juta tambah 70 bagi 2. Bagi 2. Ini juta ya. Atau 120 juta dibagi 2. Berarti rata-ratanya adalah 60 juta ya. Oke.
Sekarang kita hitung HPP-nya. Berarti HPP-nya bisa kita hitung pakai rumus yang keberapa, teman-teman? Dan rumusnya apa? Ada yang ingat? Rumusnya apa tadi, Mbak Aisyah? Persediaan awal. Oke, Pakai yang boleh, Mas pertama, Asa? Kakak. Yang pertama, betul. Gimana tuh, Mas, rumusnya? Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan air. Iya, 100, Mas Asa. Persediaan awal tambah pembelian bersih ya, dikurangi dengan persediaan akhir. Oke, tinggal kita masukin ya. Awalnya 70 juta, ditambah belinya 200 juta, tam dikurang ya, persediaan akhirnya adalah 50 juta. Oke, berarti dapatnya berapa, teman-teman? 270 kurang 50. 220 juta ya. Oke, tinggal teman-teman masukin 220 juta dibagi 60 juta. Dapatnya berapa? Tornya? 3,666. Oke, mantap Mbak Lili. 3,6666. Jadi jawabannya kita bulat yang ini ya, yang C. 3,67. Oke, mantap. 100 ya teman-teman. Yang penting hafal rumusnya ya. Jangan kebalik ya. Tor sama DSI. Ingat HPP dibagi rata-rata. Nah, coba sekarang kita pakai DSI. DSI rumusnya adalah rata-rata dibagi HPP dikali 365. Nah, rata-ratanya berarti 50 juta tambah 40 juta bagi 2. Berarti 90 juta ya. 90 juta bagi 2. Berapa tuh, teman-teman? 45. Oke. 45 juta. Mantap, Mbak Aisyah. 45 juta. Udah dapat nih rata-rata. Sekarang HPP. HPP-nya kita pakai rumus yang mana, teman-teman? 1, 2, 3, 4. Dan rumusnya apa? Rumus yang pertama ya. Persediaan awal yang tadi disebut Mas Asa ya. Tambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Kalau udah ada akhir awal gini enak ya teman-teman. Yang nggak enak kalau teman-teman harus nentuin. Karena kalau misalnya salah menentukan bisa fatal ya. Karena awal itu ditambah, akhir itu dikurang. Oke, kita masukin ya awalnya 50, tambah belinya 540 juta. Berarti 590 juta ya, dikurangi 40 juta. Berarti HPP-nya adalah 550 juta ya. Oke, tinggal teman-teman masukin ke rumus. 45 juta dibagi 550 juta dikali 365. Silakan, dapatnya berapa, teman-teman? Hmm. 2986,8. 29, koma atau 298, Mbak? Koma. Komanya di angka ketiga atau angka kedua? Angka ketiga, Kak. Angka ketiga, oh ya. Oke, yang lain gimana? Rata-rata ya dibagi dengan HPP. Loh. Akhir sih komanya di angka kedua ya, 29,86. Itu, Kak, maksudnya.
Angka kedua ya maksudnya ya Mbak Lili ya. Oke. 29,86 ya. 863. Oke. Berarti teman-teman pilih yang mana jawabannya? B bukan, Kak. Benar ya, yang B ya. Oke. Nah, tapi Kak, kalau misal UKA gimana sih biasanya bentuknya tuh kayak ini yang dibulet-buletin apa yang biasanya kayak gini. Biasanya kayak gini, teman-teman. Kalau UKA ya, dia sekoma-komanya itu biasanya masuk. Jadi makanya kalau di UKA biasanya kita rekomendasiin teman-teman untuk sekali jalan di kalkulator ya. Masuknya semuanya angka dimasukin, nanti klik enter satu kali di akhir. Itu lebih aman karena komanya itu ikut semua. Ya kalau satu kali jalan di kalkulator. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk BEP. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Mbak Lili, Mbak Aisyah, Mas Asa, dan teman-teman. Tahu aman, Mbak dan Mas semua? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Nambah rumus lagi namanya BEP, Break Even Point. Titik impas ya kita sebut. Belum untung, belum rugi ya. Tidak untung, tidak rugi. Tadi yang kita bahas ya. Dia ada margin ya yang paling beda. Mereka semua, cara mudah ingetnya, rumus atasnya biaya tetap ya. Biaya tetap semuanya. Cuma beda bawahnya. Jadi tetap harus hafal ya. Paling mudah margin, karena biaya tetap dibagi CM, contribution margin. Kalau dia di soalnya ada kata-kata biaya variabel, teman-teman patut curiga dia pakai unit atau dia pakai rupiah. Karena kalau unit sama rupiah dia ada biaya variabel ya. Kalau unit rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. Atau nih bahasa mudahnya nanti biaya tetap dibagi biaya yang besar dikurang biaya yang kecil. Gitu ya. Terus kalau uang rupiah biaya tetap dibagi satu dikurang biaya variabel dibagi pendapatan. Nah, Kafir mau nge-highlight dan bahas terkait dengan contribution margin. Contribution margin itu adalah nilai desimal dari nilai margin. Ya, boleh ngingetnya sebagai nilai desimal atau boleh juga ngingetnya kayak indeks. Kalau indeks kan diawali dengan 1 koma. Kalau CM dia selalu diawali dengan 0 koma. Gitu ya. Nah, kalau di kalkulator ya, 25% tinggal teman-teman bagi. Desimalin 25 per 100. Nah, dapat ya 0,25. Atau boleh juga ingatnya, kalau CM itu pasti diawali 0. 0, angka pertama setelah koma itu pasti puluhan, ya. Lalu angka kedua setelah koma itu adalah satuan. Ya, jadi beda ya. Kalau dia indeks, indeks penjualan selalu diawali dengan nilai 1 koma. Kalau dia contribution margin selalu diawali dengan 0 koma. Oke, nah sekarang kita latihan soal dulu nih. Latihan contoh dulu ya terkait dengan CM sebelum kita latihan soal. Misalnya nih, di soal diketahui, contoh ya, contoh marginnya adalah 50%, marginnya 15%, dan marginnya adalah 5%. Yuk coba kita hitung masing-masing berapa indeks penjualannya dan CM-nya, teman-teman. Mulai dari yang 50%. Berarti indeks penjualannya 1, berapa, teman-teman? 1,50. 1,5. Betul, 1,50 atau 1,5. Benar. Berarti CM-nya berapa, Mbak Aisyah? 0,50. Betul, 0,50. Ya, 100. Nah, selanjutnya, kalau 15% berarti indeks penjualan dan contribution marginnya berapa, teman-teman? Coba, Mbak Lili. Mbak Lili, kalau 15% berarti indeks penjualannya berapa? 1,15. Mm-mm. Contribution marginnya berarti berapa? 0,15. Oke, betul, 0,15. Ya, terakhir. Siapa ya? Hmm, Mbak Farah Az-Zahra. Mbak Farah, berarti kalau misalnya
indeks penjualan sama contribution margin. Kalau dia marginnya 5%, berarti berapa, Mbak? Hmm. Ada, Mbak Farah? Oke, Mbak Farah belum menjawab. Mas Asa aja, Mas Asa. Jadi berapa, Mas? Kalau IP sama CM-nya. Kalau dia marginnya 5%. IP-nya 1,05. Benar, 1,05 dan contribution marginnya adalah 0,05 atau iya, betul 0,05. 100. Nah, gitu ya, teman-teman. Biasanya agak bahaya tuh kalau ini ya, 5% atau 50%. Ya ingat, kalau dia puluhan, 1, setelah angkanya ya, langsung 1,50. Kalau 5% berarti dia 1,05 gitu ya. Tadi seperti yang dijelaskan Mas Asa. Thank you ya Mbak Lili, Mas Asa dan Mbak Aisyah. 100 ya buat semuanya. Oke. Nah di PPT ini nggak ada ya contoh terkait BEP margin. Jadi Kafir buka PPT lama aja ya supaya teman-teman kebayang. Oke ini dulu. Nih silakan teman-teman. Jadi ada BEP, berapa BEP-nya? Kalau biaya tetapnya adalah 15 juta dan marginnya 15%. Oke, rumusnya kan tadi biaya tetap dibagi contribution margin. Ini CM-nya berapa nih teman-teman? 15%. Berarti 0, 0,15. betul 100, 0,15. Oke, tinggal dibagi. Dapatnya berapa, Mbak dan Mas? 15 juta bagi 0,5. 0,15, sorry. 100 juta. Iya, betul 100 ya. 100 juta. Mantap. Nah, ada satu lagi teman-teman. Contohnya gini. Dia nanya BEP. Ya, ini ada biaya tetap, tapi adanya faktor harga. Faktor harga itu nama lain dari indeks penjualan ya. Faktor harganya 1,2. Berarti CM-nya berapa, teman-teman? 0, berapa? 2. 0,2, betul Mbak Putri ya, 0,2. Nah, berarti dia, ya udah tinggal dimasukin ya, biaya tetapnya adalah 50.000 dibagi CM-nya 0,2, betul. Dapatnya berapa, Mbak dan Mas? 250. Oke, 250.000 ya. Sama Mbak Putri dapatnya? Sama. Oke, gitu ya. Jadi ini berarti marginnya adalah 20%. Nah, gitu ya, teman-teman. Kalau faktor harga atau indeks itu 1, sekian. Kalau CM 0, sekian. Oke. Ya, kalau udah hafal rumusnya, kita masuk ya ke contoh soal. Berapa omset yang ditargetkan agar mencapai BEP? Jadi walaupun dia bilang berapa omset, yang ditanya tetap BEP ya, teman-teman. Berapa BEP-nya? Nah, ini kan ada biaya variabel. Berarti dia nggak mungkin pakai rumus margin ya. Pilihannya rupiah atau unit. Kira-kira teman-teman mau coba pakai rumus yang mana? Unit atau rupiah? rupiah, Kak. Rupiah. Oke, mantap Mas Asa. Jadi rumusnya tadi biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel dibagi pendapatan. Masukin aja ya langsung. Biaya tetapnya adalah 1.500.000 dibagi 1 dikurang biaya variabel. Udah ada ya ketentuannya 2.500.000. Dibagi. Nah, pendapatannya nggak ada, Kak. Gimana? Nah, kita lihat, teman-teman. Apa yang ada di soal. Dia bilang harga jualnya adalah 1.000. Ya. Dan si, apa nih satuannya? Apotik ya, atau APJ ya. Apotiknya itu bisa, kayak bukan apotik ya. Mungkin dia pabrik ya. Pabriknya dia bisa apotik lah ya. Kan ini keuangan apotik. Keuangan apotik.
Jadi si apoteknya bisa sampai 5.000 unit. Ya, jadi 1.000 dikali dengan 5.000 unit. 5 juta ya, gitu. Nah, ini kalau 2.500.000 dibagi 5 juta kan dia hasilnya 0,5 ya, teman-teman. Jadi ini 1.500.000, sorry, dibagi 1 dikurang 0,5. Nah, atau kalau diselesaikan berarti 1.500.000 dibagi 1 kurang 0,5 kan 0,5. Dibagi 0,5. Nah, dapetnya berapa, teman-teman? 3 juta. 3 juta, betul ya. Yang bebek ya, 3 juta rupiah. Oke, gitu ya. Kalau misalnya yang, 3.000. Kalau yang dia rupiah sama unit, tinggal teman-teman coba ya. Gitu. Kak, yang unit ada nggak contoh soalnya? Ada, bentar ya. Nah, ini teman-teman. Harga jual per unit 20.000, biaya variabel 12.000. Jadi langsung aja ya. Biaya tetap 45 juta dibagi besar kurang kecil atau jual per unit dikurang biaya variabel. 20.000 dikurang 12.000. Nah, silakan dapetnya berapa, Mbak dan Mas? 5.000 semua ya, Koma 5.000 enam berapa? dua lima Kak. Mantap, Mbak Umi. Mbak Umu, maaf. 5625 ya. Oke, 100. Gitu ya, teman-teman terkait dengan BEP. Jadi cobain aja mana yang ada ya kalau misalnya unit atau rupiah. Oke, selanjutnya. Oh, udah selesai teman-teman. Materi pertama. Sampai sini keuangan apotik. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Dari break even, return on, rumus HPP, laba bersih, laba kotor. Ya. Terus ada TOR sama DSI. Tadi 5 ya rumus utamanya. Sama HJA, HNA. Apakah ada pertanyaan teman-teman, Mbak dan Mas se-Indonesia? Belum? Oke. Kalau belum kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua ya, yaitu manajemen farmasi. Nah, ini apakah ada perhitungan juga, Kak? Ada ya di perencanaan ya, nanti ada perhitungan RKO. Nah, ini siklus ya kalau teman-teman di fasilitas kesehatan klinis ya atau pelayanan pasti dari pemilihan obatnya apa saja yang mau masuk ke dalam list gitu ya. Setelah udah dapat listnya yang mau dipesan, kita harus hitung berapa kebutuhannya. Terus kalau udah dapat berapa yang mau dipesan, kita pesan ya menggunakan SP di pengadaan. Setelah itu kita terima, kita simpan, kita distribusikan ya kepada pasien, dan kita kendalikan pemusnahan dan pelaporan. Kalau udah selesai, muter lagi ya, karena ini siklus ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pertama. Kegiatan pertama adalah pemilihan ya, ini standar teorinya. Jadi nanti obat itu akan diseleksi dulu ya. Kalau di tingkat rumah sakit biasanya dia punya tim komite terapi ya atau KFT, tim farmasi terapi, komite farmasi terapi. Bisa ketuanya dokter, sekretarisnya apoteker atau ketuanya apoteker, sekretarisnya dokter gitu ya. Terus eh, dari komite tersebut ya, dia akan membuat formularium. Biasanya dari formularium rumah sakit ya. Ada formularium rumah sakit dari masing-masing dokter spesialisnya ditarik kesimpulan butuh obat apa saja ya. Dan dilihat juga pola penyakit di rumah sakitnya seperti apa. Nah, terus obat yang bisa masuk yang gimana? Pasti teman-teman yang udah PKPA udah paham ya, udah dapat teori dan prakteknya. Harus yang punya izin edar ya, yang aman. Terus dia punya manfaat yang lebih besar daripada resiko. Terus yang kira-kira kalau dipakai itu kepatuhan pasien bisa meningkat gitu ya. Terus secara biaya juga tidak memberatkan pasien dan dia bisa terbukti ya secara evidence based medicine. Berarti harus ada jurnal ilmiahnya gitu. Terus banyak
dibutuhkan di pelayanan ya dan harga terjangkau. Ini kesimpulan ya dari poin ke-6 ya. Poin ke-6 dan poin pola penyakit. Dan dia punya data efektivitas keamanan yang baik ya. Biasanya kita bisa lihat obat itu aman dan baik dari ini ya, print out brosur yang ada di dalam obatnya. Kalau misalnya dia pabriknya oke, dia biasanya punya brosur yang sangat panjang ya, brosur di penjelasan di dalam kotaknya ya, karena dia uji klinisnya lengkap gitu. Dan prioritas pemilihan obat gitu ya. Nah, yang perlu diingat apa? Yang perlu diingat di farmasi kita pakai dua sistem ya, ABC dan VAN. ABC itu kita bedakan berdasarkan kategori kelas, berdasarkan duit ya, berdasarkan anggaran. Jadi A itu adalah kategori obat yang mahal, dia mengambil 70% dari anggaran. Ya, obat B itu kategori yang 20% menyerap anggaran dan obat kelas C itu 10% dari total anggaran. Karena obat A itu mahal ya, 70% dia menyerap anggaran, maka secara teoritisnya dia itemnya dikit karena harganya mahal. Ya, kalau yang B karena harganya sedang, kita dapat agak banyak, 30%. Dan buat obat yang harganya murah, kita dapat jumlahnya itu banyak ya. Ini jumlah, ini harga. Nah, terus ada VAN ya, vital, esensial, non-esensial. Ini berdasarkan urgensinya, karena kita ada sisi kesehatannya, bukan cuma dari sisi bisnis, maka kita harus melihat urgensinya. Kalau non-esensial itu sifatnya penunjang ya, contohnya adalah vitamin. Esensial itu kata kunci untuk menyembuhkan atau kuratif ya, kuratif. Jadi dia bisa digantikan dengan golongan lain. Contoh, ACI ya, antihipertensi. Kalau ACI-nya kosong ya boleh diganti dengan ARB gitu. Yang penting sama-sama antihipertensi gitu. Sedangkan kalau vital dia harus tersedia gitu ya. Karena kalau obatnya nggak tersedia dia bisa meninggal dunia efeknya terhadap pasien. Contohnya epinefrin ya. Epinefrin itu buat shock apa teman-teman? Ayo, buat menyelamatkan pasien dari shock apa? Ada yang tahu? Shock? Shock Apa Mbak? anafilaksis, Kak. Iya, mantap Mbak Elvira. 100 ya, shock anafilaksis ya. Anafilaksis. Ini biasanya ada zat ya yang pasiennya alergi. Contoh misalnya kayak pasien bule itu dia alerginya bisa ke kacang-kacangan ya. Kalau dia nggak sengaja anaknya makan yang ada ingredient atau bahannya kacang itu bisa mengalami shock ya. Tapi bukan cuma kacang ya, bisa banyak penyebab shock anafilaksis. Dan ketika pasien itu mengalami shock anafilaksis harus disuntik.